menghadapi masalah dengan doa puasa, saudara. Nah, kita tahu kehidupan ini, saudara, bukan sesimpel yang apa kita pikirkan. Kehidupan ini bukan saja di dalam jasmani, kalau saudara perhatikan, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita menghadapi peperangan rohani. Amin. Dan saudara tahu kalau saudara cukup lama hidup di bumi, seperti saya udah setengah abad lebih, saudara akan lihat bahwa ada masalah yang tertentu bukan bisa diatasi dengan intelektual atau kepintaran kita. Kita melihat ada hal-hal yang sangat di luar kemampuan kita untuk mengatasi. Oleh sebab itu, di dalam firman kita diajarkan bahwa peperangan kita bukan darah dan daging. Amin. Peperangan kita itu sebenarnya di dalam roh, saudara. Nah, akhir-akhir ini saya lebih merasakan kebenaran firman ini. Bahwa kita itu bukan berperang dengan melawan darah dan daging. Oleh sebab itu, untuk melawan di kuasa udara, kita harus memiliki kuasa dan otoritas rohani. Amin. Iya. Saudara, barusan saya mau kasih kesaksian. Berapa bulan yang lalu, Pak Pendeta senior kami, Pendeta Wiryo, disuruh Tuhan untuk mulai membuka gereja di daerah Banten. Nah, kita tahu daerah itu bukan daerah yang mudah untuk memulaikan suatu pelayanan. Bahkan kebanyakan tempat tidak boleh diizinkan adanya gereja. Tapi beliau tetap setia dan mendengar suara Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Mulai dia pergi adakan doa, kita berkumpul di sana, mulai pujian, penyembahan. Saya melihat beliau begitu setia. Sudah akhirnya sesuatu terjadi. Saya tidak mau bicara tentang politik, tapi saudara tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kasus yang di Banten, expose dan sebagainya. Saudara, saya mau kasih tahu, itu adalah hasil dari doa-doa orang benar. Dan saya percaya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih dahsyat. Apa yang terjadi? Barusan saya dapat kabar dari Pak Wiryo. Kemarin kita bertemu antara gembala. Saudara tahu nggak? 1 minggu tiba-tiba 350 jiwa datang ke gereja. Bukan 1-2, saudara. 350 yang mereka tidak pernah lihat berbondong-bondong masuk ke gereja. Artinya apa? Jelas. Perangan rohani adalah sesuatu yang benar. Amin, saudara. Berarti sesuatu yang kita harus mengetahui, saudara. Maaf sekali, iblis itu nggak mau diamkan kita sendirian, saudara. Dia nggak mau biarkan kita diam-diam aja. Iblis itu pengacau. Yang hidup damai, dia mau kacau-kacauin, saudara. Yang lagi damai-damai, enak-enak, ada aja dia mau lakukan yang bukan. Oleh sebab itu, dengar, saudara, kita butuhkan kuasa otoritas rohani untuk menghadapi tantangan hidup. Amin. Saudara siap? Oleh sebab itu malam hari ini kita mau ajarkan sesuatu doa, yaitu doa puasa. Peranan doa dan puasa. Mahatma Gandhi, dengar baik-baik. Ini orang yang belum kenal Tuhan tetapi mengambil prinsip Tuhan. Mahatma Gandhi terkenal. Saudara tahu Mahatma Gandhi? Perdana Menteri India yang pertama, ya kan? Bukan pertama ya, maaf. Yang adakan revolusi tanpa kekerasan dan pencurahan darah. Dengar. Dia protes atau adakan revolusi dengan damai. Sudah tahu nggak? Rahasia senjatanya apa? Puasa. Sudah tahu dia belajar dari mana? Dengar, saudara. Kadang-kadang membuat orang Kristen malu. Dia banyak belajar kebenaran dari firman Tuhan, khususnya khotbah di atas bukit. Dan akhirnya berhasil, saudara, di dalam perjuangannya dengan damai. Saudara, ini luar biasa. Kalau seorang Hindu, mungkin saya percaya akhirnya dia tetap belum terima Tuhan. Tetapi dia kenal bagaimana menggunakan kebenaran firman untuk perjuangan politik di India dan menang. Bayangkan, saudara dan saya orang Kristen, amin, yang mempunyai roh Allah di dalam kita. Bukankah kita bisa lakukan perkara yang lebih dahsyat? Amin. Saya mau beritahu saudara-saudara, paradigma kita harus berubah. Kekristenan kita harus radikal. Amin, katakan radikal. Kita nggak bisa biasa-biasa, saudara. Biasa-biasa tidak mendapat atau mencapai yang Tuhan inginkan. Seorang rasul yang gereja kita pergi di Ukraine, saya mendengar kesaksiannya begitu luar biasa. Ex-narkoba
yang sudah tidak ada ladeni di pinggir jalan. Sekarang pelayanan ini orang menjangkau puluhan ribu yang lain. Yang artinya sampah. Tetapi Tuhan bisa bangkitkan dan menjamah, menolong begitu banyak orang. Amin, saudara. Apakah dia pribadi nggak ada masalah? Saya percaya kehidupan pribadinya banyak. Tetapi dia bisa mengatasi semuanya bersama Yesus. Sudah kita mau mulai suatu gereja. Seperti saya katakan, saya tidak mau saudara hanya jemaat-jemaat biasa. Gagal saya. Gagal. Kalau saudara masih ikut, hanya mendengar firman, saya tidak puas. Tuhan pun tidak puas. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya di akhir zaman. Amin. Menuai jiwa yang masih banyak susah. Kita harus mulai berpikir untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Amin. Dengar, sewaktu kita melayani orang, masalah kita Tuhan akan layani. Amin. Luar biasa. Kita melihat berapa contoh, saudara. Kenapa puasa itu penting? Karena puasa merupakan mati dalam kedagingan dan bangkit dalam kuasa roh. Puasa itu artinya, saudara, kita tuh desperate. Kita tuh mau Tuhan bekerja sesuatu. Sehingga makan pun kita pilih tidak makan karena kita mau Tuhan bekerja. Puasa itu adalah mulai mengizinkan Roh Allah bekerja lebih dalam lagi di dalam kita dan melalui kita, saudara. Saudara, kita akan melihat berapa contoh, saudara, nanti di Alkitab. Saudara akan melihat setiap kali umat Tuhan mulai doa, puasa, dan berseru dengan sungguh-sungguh, sesuatu pasti terjadi. Hampir semua kepercayaan berpuasa. Betul nggak? Umat Islam puasa, umat Hindu puasa, umat Kristen makan. Saudara dengar baik-baik. Makanan adalah sesuatu yang paling sulit dikendali. Betul? Tapi kalau orang sudah bisa mengendalikan mulut untuk makan, dia pasti bisa mengendalikan dirinya. Saya ulangi. Jika seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu makannya, dia pasti bisa mengendalikan dirinya dan jiwanya. Karena puasa adalah mematikan kedagingan. Kalau baptisan air adalah penyataan iman kita kepada Tuhan bahwa kita mati bersama Dia dan bangkit lagi bersama Dia. Namun puasa adalah penyataan kehidupan orang Kristen yang seharusnya di mana kita izinkan kedagingan kita mati dan mengizinkan roh yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita melihat di Roma. Roma 6 ayat 3 sampai ayat 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kesimpulannya begini, saudara. Lebih kita mati kedagingan tentunya, bukan mati benar-benar. Lebih besar kuasa kebangkitan. Ada amin? Lebih kita izinkan Tuhan bekerja dan mati di dalam emosi dan kedagingan kita, keinginan kita, egois kita, keamarahan kita, cemburu kita. Lebih Tuhan akan kerjakan damai sejahtera, sukacita, kasih, sabar, kebaikan, dan kuasa kebangkitan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita belajar dan mulai jalankan hidup puasa, saudara, saya jamin situasi saudara akan mulai berubah. Saya jamin kalau itu kebiasaan dirubah, apa yang terjadi? Saya mau katakan, waktu kita puasa, kita mati kedagingan, betul? Lama-kelamaan, emosi kita redah, ego kita turun. Lama-kelama, harga diri kita nggak terlalu kita pentingkan. Kekhawatiran kita mulai redah. Maka pelan-pelan terbentuklah karakter Kristus di dalam kita. Benar,
Sesuatu kebiasaan adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus kita lakukan, maka terjadi kebiasaan. Adalah sesuatu hal yang kita disiplinkan diri. Yang pertama gagal, tapi kita disiplin lagi. Kita doa lagi. Kita puasa lagi. Lama-kelamaan terbentuklah karakter. Orang anak Tuhan kalau mau dipakai Tuhan dan penuh dengan sukacita. Amin. Saudara mau penuh sukacita kan nih? Saudara tahu nggak sukacita datang dari mana? Sukacita tuh udah kebel sama sakit dan disakiti oleh orang. Udah kebel. Gue udah salah dicaci maki, udah dikhianati lama-lama. Ya biasa aja lah, hahaha. Akhirnya sudah nggak gampang disakiti lagi. Sukacitanya besar. Amin. Nah coba orang yang cepat tersinggung. Ada nggak sukacita? Ayo ngomong sedikit. Lu ngomongin gua ya? Ini orang lagi bisik-bisik. Jangan-jangan jangan ngomongin gua nih. Mungkin nggak sukacita orang seperti gitu? Gak mungkin. Saudara, kita harus terlatih jadi orang yang penuh sukacita. Amin saudara. Karena sukacita adalah kekuatan kita. Kalau iblis tidak bisa mencuri sukacita kita, iblis nggak bisa curi apa-apa pun juga. Saya waktu mulai pelayanan, banyak duka citanya. Disakiti kiri, disakitin kanan. Kebingungan saya, kok orang Kristen begini ya? Masuk sekolah Alkitab ternyata bukan malaikat di sekolah Alkitab. Utusan iblis saudara. Masuk pelayanan, kok gitu banyak kesulitan. Tetapi akhir-akhir saudara saya mengerti. Tuhan mengizinkan semuanya itu saya lewati. Amin saudara. Supaya saudara sekarang apapun terjadi. Oh gitu, itu mah biasa. Orang yang sakit hati. Gak apa-apa, mari kita doa. Kenapa? Kita bisa menjadi saluran berkat. Amin. Dengar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ada maknanya. Bukan semua jalan yang lurus itu baik saudara. Membosankan. Tapi justru jalan yang penuh tantangan. Amin. Jalan yang penuh kesukaran. Di mana kita bersama Yesus menghadapi. Maka kita akan melihat betapa besar hikmat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita melihat gaya hidup Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Rasul Paulus katakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, kalau kita melihat dari ayat 24 sampai ayat 27, kita melihat penderitaan Rasul Paulus itu besar sekali. Pendeta saya pernah katakan, kalau 5% penderitaan Rasul Paulus saja kita tidak akan tahan. 5% nggak usah jauh-jauh. Semua dia kerjakan tanpa ada tujuan untuk dirinya. Dia hanya mau melayani Tuhan. Di dalam kesulitan, tantangan, yang dia selalu andalkan adalah puasa. Oleh sebab itu kenapa saya suruh saudara puasa? Karena puasa melahirkan kuasa. Kuasa mematikan kedagingan. Puasa nanti kita akan lihat di Yesaya 58. Menghancurkan kuk yang ada di atas kita. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anak Allah, dengar baik-baik. Setelah dia dibaptis di Yordan dan dia berdoa, kita pernah bicarakan itu, dan langit terbuka. Amin. Semua senang kalau langit terbuka. Roh Kudus turun di atas dia, kemudian Roh Kudus memimpin dia masuk ke padang gurun juga. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dia anak Allah, tetapi dia sama dengan semuanya. Dia harus mengalami ujian yang datang dari Tuhan. Padang gurun gak ada rumah, malamnya dingin setengah mati, siangnya panas bukan main. Dia hanya minum, dikatakan puasanya hanya minum air, dan yang menghadapi cobaan yang dari iblis. Dalam kehidupan kita banyak mengalami cobaan, kesulitan. Saat ini adalah saat di mana kita sangat, saya nggak salahkan, saya sendiri pun sama. Kita ingin seseorang bisa menjamah, merangkul kita untuk memberi kita kekuatan. Kita sebagai anak Tuhan kita mau, tetapi kita juga tahu, saudara, kadang peperangan itu ditentukan untuk pribadi saudara untuk menghadapi, benar?
saudara sendiri yang harus hadapi. Satu-satunya yang saudara bisa mengandalkan adalah Tuhan Yesus. Saya pernah cerita tentang kesaksian saya. Papa saya kaya, mertua saya kaya, papa kaya juga. Seharusnya dua-dua anak orang kaya, hidup kaya, miskin. Di situ saudara Tuhan membentuk kita. Amin saudara. Mengandal Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan pada saat itu kita pun diproses. Saya diproses saudara. Karena saya adalah anak, meskipun lahir baru Tuhan sayang. Tetapi saya ini anak yang dimanja, tidak disiplin. Istilahnya anak rusak lah, bandel. Karakter saya gak kewalahan karena gak pernah disiplin oleh mama. Sayang aja sampai tua. Tuhan harus mulai hancurkan saya. Waduh, sakit saudara. Karena karakter yang Tuhan tidak, yang Tuhan mau apa? Bentuk. Sebelum dia bentuk, dia harus remukkan dulu. Tapi saudara, saya selalu bersyukur satu hal, Tuhan, kalau dia masih sayang, dia pasti mau membentuk karakter kita. Kita melihat saudara Yesaya 58. Yesaya 58 ayat 5. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki, ayat 6. Dengar. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Sebelum kita bisa mematahkan kuk orang lain, kuk itu Tuhan harus mematahkan kuk yang ada di atas kita. Amin. Puasa menolong kita untuk terobos di dalam kebiasaan yang buruk yang ada di atas kita. Katakan amin. Semua kita ada musuh, saudara. Yaitu diri kita sendiri. Semua kita. Gak terkecuali. Kita kadang mengendalikan kepintaran kita mengendalikan kecantikan kita mengendalikan uang kita mengendalikan apa aja lah kita mengendalikan. Dan karena orang terbiasa, saudara, Tuhan mau mematahkan itu. Amin, saudara. Waktu kita puasa, maka kuk yang ada di atas kita, Tuhan hancurkan. Kelaliman Tuhan hancurkan. Kemunafikan Tuhan hancurkan. Amin. Supaya kita merdeka di dalam roh. Tuhan baik, amin. Dan Tuhan selalu bekerja demikian, saudara. Lihat ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa mendatangkan kita supaya tidak egois lagi. Luar biasa. Saudara, puasa, dengar baik-baik satu hal. Kita nggak lihat di firman Tuhan. Puasa mengizinkan Tuhan lakukan sesuatu yang supranatural. Dengar, sesuatu yang ilahi. Di luar dari kemampuan saudara. Dia akan lakukan sesuatu. Kenapa saya mau ajarkan? Karena kita mulai tanggal 30, kita akan adakan doa puasa. 21 hari. Untuk apa? Untuk tahun depan. Saudara dengar, waktu kita berdoa puasa bersama, saudara, bukan saja nanti pelayanan semua kita terobos, tetapi kehidupan pribadi saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Siapa yang mau terobos? Saya tahu kita semua mau terobos. Amin. Dengar ya saudara ya. Siapa sih yang menghindari berkat turun di atas saudara? Kenapa kita sendiri bisa menghindari? Kita sendiri nggak ada kuasa untuk mematahkan iblis yang menghindari. Saudara, saya tidak tahu kalau kita udah mulai merasakan kebaikan Tuhan, saudara. Terobosan itu selalu mulai dari diri kita dulu. Amin, benar. Terobosan pertama mulai dari diri kita. Kenapa diri kita dulu? Karena kalau kita belum dirubah, doa kita tidak ada kuasa. Dengar baik-baik. Kalau kita belum berubah, kalau kita belum izinkan Roh Kudus kerja di dalam kita suatu kekudusan, maka doa kita tuh nggak ada kuasa. Tapi pada saat kita berubah, haleluya, doa yang kita panjatkan ada kuasa dan otoritas. Di situ terobosan mulai terjadi. Amin.
saudara, sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, langsung berubah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Satu masalah tunggu 3 tahun. Ada berapa banyak 3 tahunnya? Udah tahu, mesti bagi saudara yang percaya ya, bukan yang masih belum. Sudah tahu kebenaran membawa perpuluhan, misalnya. Tunda 5 tahun, baru setia. Kapan terobosnya? 5 tahun baru belajar satu kebenaran. Sudah tahu ini harus mengampuni. Gua males. 3 tahun lagi baru ampuni. Ya ampun. Lama-lama udah lauwe. 90 tahun baru terobos. Kalau hidup sampai 9 tahun. 90 tahun. Amin. Terobos hari ini belajar benar. Gua terobos hari ini juga. Besok belajar kena, gua mau terobos lagi, gua mau ganti cara hidup gua. Benar. Smith Wigglesworth adalah orang yang begitu, makanya dia membangkitkan orang mati atau berapa banyak. Karena setiap kali Roh Kudus berbicara dia langsung bertobat. Aduh Tuhan, aku salah. Begitu cepatnya merendahkan hati. Saya pun harus belajar. Kadang saya masih tunggu-tunggu. Males. Masih ada gejolak di sini. Aduh gimana ya? Seminggu, ya buang waktu seminggu. Tuhan udah jadikan satu semesta alam. Kan satu minggu Tuhan kerjakan. Lama. Puasa menolong kita untuk proses lebih cepat. Tadi kita nyanyikan lagu apa? Ajar Tuhan menghitung hari-hari. Benar loh saudara. Waktu itu berjalan terus. Amin. Dulu rambut saya putih. Mana begini? Cepat sekali. Jangan buang waktu. Amin. Jangan buang waktu. Lihat saudara. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Mengendalikan makan, mengendalikan jiwa dan kedagingan. Seperti saya katakan tadi. Membiasakan puasa, membiasakan gaya hidup yang baik. Sehingga karakter bisa terbentuk. Kita melihat Esther di pasal 4. Saya percaya saudara sudah dengar firman ini berkali-kali. Saya mau sampaikan kenapa puasa Esther itu begitu luar biasa. Esther, saudara tahu cerita Esther bagaimana dia sebagai anak Israel yang kebetulan dilahirkan dengan cantik sekali. Namun kecantikannya itu ada tujuan untuk Tuhan. Esther dilahirkan pada saat yang begitu tepat, di mana sebelum terjadi suatu pembinasaan oleh Haman yang mau membinasakan umat Israel di zaman Raja Ahasuerus. Dan Esther dilahirkan dan kemudian ratu itu ribut sama raja, ingat? Nah, keributan itu ada maksud Tuhan sehingga Esther bisa dipilih. Dari seribuan cewek yang cantik-cantik, Esther dipilih. Saya pernah dengar ceritanya saudara ya. Karena dia punya suatu favor, suatu belas kasihan sehingga lihat, aduh Esther dikasih minyak wangi yang berbeda ya. Dia tahu raja sukanya apa. Dikasih Esther, rajanya suka gini nih. Lu mesti gini layani. Dikasih tahu rahasia sehingga Esther dipilih jadi ratu. Dan menjadi ratu bukan hanya untuk enak-enak aja saudara. Jadi ratu itu ada tujuan. Nah di sini Esther bingung saudara. Karena kita pikir waduh udah enak, udah dipilih, udah ada posisi. Tetapi Tuhan ada tujuan. Yaitu membela bangsa Israel. Pada malam itu saudara, dia didesak untuk mulai mengajukan permohonan kepada Raja. Karena Raja sudah jatuhkan satu titah bahwa besok beberapa hari kemudian umat Israel akan dibinasakan. Dan Raja nggak tahu Esther ini adalah orang Yahudi. Dan musuhnya pun nggak tahu Esther ini orang Yahudi. Esther butuh suatu mukjizat. Karena Esther waktu datang ke Raja, kalau Raja tolak, maka Esther saat itu akan dipenggal. Pamannya Mordekai katakan, kalau engkau tidak mengajukan bertemu dengan Raja, maka pasti ada orang lain yang menggantikan posisimu. Di sini keluarlah ayat yang sangat terkenal, Esther pasal 4 ayat 16. Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16 pasal 4 Esther, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Dengar? Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja.
Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa ya. Sebelum dia menghadapi raja, dia tahu resikonya tinggi. Raja lagi ngamut aja langsung dibunuh. Raja dulu bukan kayak zaman sekarang. Ngamut dia langsung. Esther, lu ngapain di sini? Bunuh. Nah, Esther harus resiko dirinya. Dan apa dia lakukan? Apa dia lakukan? Sudah, saya mau ajarkan sesuatu. Saat krisis, puasa itu dahsyat. Sudah apa tahu yang terjadi, saudara? Saya pernah sampaikan bagi saudara yang pernah dengar. Pada hari ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu dia masuk bertemu raja. Dia udah lemes nih, 3 hari nggak makan nggak minum, tapi langsing kurus, ya kan? Seksi. Habis 3 hari nggak makan, yang gemuk juga jadi kurus lah. Siapa yang mau langsing? Amin. Semua cewek juga mau langsing. Tahu apa yang terjadi dalam 3 hari doa puasa? Raja ketemu Esther, udah kayak ketemu malaikat, angel. Pas masuk raja, Esther. Iya. Amin, haleluya. Coba deh saudara puasa banyak. Pasti ada sesuatu berubah. Kedua, Esther itu hikmat sekali. Raja tahu waktu Esther masuk ada permohonan. Dengar ya saudara. Semua saudara dengar. Waktu raja tanyakan, Esther, permohonan apa? You mau setengah kerajaan pun saya kasih. Kerajaan raja mau dikasih setengahnya. You mau? Aku kasih. Tahu nggak Esther? Dahsyat, namanya Esther udah puasa. Hawa nafsunya udah nggak ada. Enggak, gue nggak mau. Boleh nggak raja besok kita makan-makan? Dia tahu timingnya Tuhan. Kita mau bicara sesuatu, sudah tuh ada timingnya. Apalagi bicara dengan raja. Amin saudara, saya mau saudara belajar. Bagi yang istri, bagi yang suami, saudara, untuk mengadakan hubungan yang indah, yang baik, saudara, itu ada timingnya ngomong. Apalagi isu-isu yang sensitif. Ada timing. Amin. Istri saya tahu timingnya. Udah bikin kue enak, makan, baru dia tanya. Masak dulu. Ada timing untuk menanya, saudara. Jangan kan ada suami istri, ya udah kapan aja tanya lah, sabodo lah, namanya udah suami istri. Jangan, saudara. Timing. Biar. Amin. Belajar. Lemah lembut kayak Esther. Yang apa lu? Udah kayak apa? Fighter cock. Itu mas suami juga kabur kali. Lemah lembut. Amin. Ayat 3. Tanya raja kepada, apa maksudmu hai Ratu Esther? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Karena saat itu Esther sangat dikasih raja. Itu bukan kebetulan, ada timingnya aja. Setelah itu Esther nggak diladeni, sudah dengar. Setelah 10 tahun menikah menurut penyelidikan sejarah, 10 tahun kemudian pernikahan ada raja sama Esther. Esther nggak diladeni lagi. Tapi dia sudah selesaikan misi yang Tuhan telah berikan. Saya tahu kadang-kadang kejam kelihatannya. Tapi jikalau saudara melayani Tuhan, saudara tidak peduli apa raja berbuat. Amin saudara. Karena dia sudah penuhi misi yang Tuhan telah berikan. Saya waktu baca ini saya nangis saudara. Waktu saya tahu setelah 10 tahun kemudian Esther tidak dilayani lagi. Saya rasa sedih. Tapi saya juga rasa bersuka cita karena dia telah melakukan dan memenuhi misi yang Tuhan telah berikan. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka datanglah, kemudian Haman semua menyuruh, tetapi raja tanya lagi, apa sih Esther you mau? Raja jadi penasaran. Apa aja deh, tapi Esther tahu timingnya belum. Tuhan masih belum kerjakan sesuatu. Waduh saudara, saya kalau lihat kesabaran Esther memang luar biasa. Udah krisis. Berapa hari lagi umat Israel akan dibunuh. Tetapi dia harus sabar menantikan Roh Kudus untuk bekerja. Raja tanyakan, apa sih Esther you mau? Setengah raja aku berikan. Nanti dulu raja. Saudara bisa nggak lihat kesabaran seperti Esther? Apa yang terjadi? Saya mau kasih tahu saudara. Amin. Saya doa ini terjadi dalam hidup saudara. Ayat pasal 6 lihat. Esther masih belum memukakan permohonan dia. Tetapi pasal 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Luar biasa nggak kalau orang udah doa puasa? Amin. Amin. Raja nggak bisa tidur.
Kenapa nggak bisa tidur? Karena roh Allah mulai bekerja. Katakan ke kiri kanan, roh Allah mulai bekerja. Saudara, kalau roh Allah bekerja, jauh lebih indah dari kita yang kerjakan. Waktu dia tidak bisa tidur, maka beritalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Di situ mendapati suatu catatan tentang Mordekai, pamannya Esther, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjara pintu, telah berikhtiar membunuh raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para bidwanda raja dan bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun juga. Ngerti nggak saudara apa artinya? Pamannya Esther ini pernah membukakan konspirasi suatu rencana pembunuhan atas raja. Nah, waktu diberitahukan ke raja, akhirnya benar dua orang ini ketangkep. Raja lupa mengupahi, lupa memberi upah kepada Mordekai. Mordekai juga bukan gila upah, didiamin aja. Puji Tuhan kan saudara, puji Tuhan. Waktu doa puasa, raja ingat, Tuhan mengingatkan dia. Disinilah terobosan terjadi. Saudara, setiap kebaikan, setiap pengorbanan yang saudara lakukan tidak sia-sia. Amin. Ingat Pak Joni katakan tidak sia-sia. Semua kebaikan yang saudara lakukan, pengampunan, kesabaran, makan hati, diampuni saudara, tidak sia-sia, karena itu mulai menumpuk di alam roh. Amin. Pada saat tertentu saudara, terobosan akan terjadi. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak lupa. Manusia bisa lupa, Tuhan gak lupa. Amin. Saudara mau diupah Tuhan atau diupah manusia? Yang benar, gak bisa lihat loh. Saudara mau dijawab Tuhan atau dijawab manusia? Kurang yakin. Yang mana? Tuhan. Karena berkat Tuhan itu di luar dari perhitungan kita. Doa puasa. Mulai terobos sejak kapan? Sejak Esther dan sida-sida semua berdoa, puasa, tidak makan 3 malam, 3 hari, 3 malam. Jangan lakukan ya, daripada pingsan lagi. Tapi boleh saudara mulai belajar banyak contoh lagi di dalam Alkitab. Mungkin hari ini kita tidak bisa teruskan, tetapi saya ajarkan berapa hal yang saudara bisa mulai puasa. Puasa Daniel yang dicatat di dalam firman Tuhan, Daniel pasal 10 ayat 3, adalah doa puasa 21 hari untuk mengadakan peperangan rohani. Nah, ini yang kita mau adakan. Umumnya Daniel puasa tetap makan, tetapi makanan yang tidak makan daging, tidak makan yang enak-enak memuaskan kesukaan kita. Misalnya saudara suka doyan gorengan, waktu puasa nggak makan gorengan, meskipun goreng tahu, tempe goreng. Jadi mulai makan apa? Sayur-sayuran, nasi, kacang, ya mulai. Jangan sampai nggak makan, tapi mulai makan. Dan porsinya dikecilkan. Saudara, ini bukan saja mendatangkan kesehatan sesuai dengan puasa Daniel 10 hari juga. Ini juga akan mulai menguasai diri kita. Setiap kali puasa ada tujuan. Amin. Apa sih tujuan puasa saudara? Tulis. Saya mau terobosan dalam hal ini Tuhan. Saya mau Tuhan jamah dalam hal ini. Saya mau diubahkan Tuhan. Pertama-tama fokus kepada kelemahan kita yang kita mau Tuhan ubahkan. Kedua, doakan bagi keluarga saudara. Karena Tuhan senang dan Tuhan ada ahli untuk memulihkan keluarga. Amin saudara. Doa, karena itu adalah kehendak Tuhan. Istri saudara, suami saudara, anak saudara, bawa di dalam doa puasa. Pada saat saudara doa puasa, saudara sering memuji, menyembah Tuhan, itu adalah kunci yang luar biasa. Amin. Pagi renungkan firman, doa ya nggak usah lama-lama bagi saudara. Berapa menit, 15 menit,
Pertama mulai mungkin 5 menit, tapi disiplinkan mulai doa dan mulai puasa. Banyak minum air waktu saat puasa, jangan sampai nggak minum. Berapa hari pertama tuh, hari 1, kedua itu susah kelabakan, sakit kepala, sakit ini. Soalnya racun di tubuh itu mulai keluar. Waktu nggak makan tuh sakit kepala, pusing. Nah itu makanya minum air banyak, makan buah, minum jus. Amin saudara, detox. Saudara lihat, udah 3 hari kepala sakit hilang, muka mulai cerah, haleluya. Muda 5 tahun, wah udah mulai itu terjadi. Tas 10 hari bisa kurus lagi, yang gemuk kurus, yang kurus lebih kurus. Tapi dipertahankan, amin saudara. Pertahankan sampai 21 hari. Jangan lupa mengucap syukur setiap hari. Banyak nih, saudara, saya yakin setelah 21 hari, mungkin nggak langsung, tapi dengar, semua pekerjaan tidak sia-sia. Esther waktu doa puasa tidak melihat keesokan hari ada mukjizat. Lihat nggak? Nggak ada. Tetapi berapa hari kemudian, raja nggak bisa tidur, kemudian buku dibuka, kemudian ingat apa yang Mordekai lakukan, belum diupah. Ini udah mulai membuka jalan, dan pada akhirnya kita tahu ceritanya. Musuh yang terbesar, Haman, malahan digantung mati, dan umat Israel dibebaskan. Itu peperangan rohani juga. Di belakang itu semua adalah peperangan rohani. Dan kalau situasi bisa berubah karena doa puasa, ini hukum sudah dijatuhkan, sudah. Jangan lupa, hukum sudah distempel. Tak. Pada hari ini semua umat Israel akan dibunuh kalau tidak menyembah. Apalah saya lupa tuntutannya. Itu pun bisa berubah dalam 3 hari doa puasa. Apalagi kita di perjanjian baru lebih besar kuasanya. Saya yakin banget saudara, bukan karena kuasa kita, tapi kalau kita mulai doa puasa juga untuk 21 hari untuk bersamaan, nanti saya akan kasih tahu tujuan doa puasa. Salah satu adalah untuk memulai pelayanan kita bersama. Kita akan melihat Tuhan dengan cepat menambah-nambahkan jemaat. Amin. Bukan soal hanya untuk besar, saudara, itu bukan tujuan saya. Bukan karena rame-rame, itu bukan tujuan saya. Kita mau jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, saya percaya sekolah minggu akan banyak bertumbuh. Nah, itu saya mau saudara semua siapkan supaya kita ada tujuan dalam hidup ini. Bukan untuk diri kita, kita untuk melayani. Amin. Dengar saudara, waktu sudah nggak banyak. Minggu lalu saya berikan suatu ilustrasi. Kalau saudara masih ingat, kalau hidup kita ini seperti misalnya kabel ini yang terus tidak ada habisnya, mengelilingi terus. Hidup kita di bumi mungkin hanya segini. Kemudian kita mati di sini, kita hidup selama-lamanya, kekekalan. Apa yang kita buat, mungkin kita tinggal segini waktu, tapi segini akan menentukan berapa besar untuk selama-lamanya berkat. Tapi selalu kita hidup hanya untuk ini. Kita kerja mati-matian untuk ini. Dengar, kita kerja mati-mati untuk agar rumah lebih bagus, untuk anak ini. Ya, bolak-balik di dunia aja. Sayang nggak? Pada saat kita ketemu, kita tidak pernah menggunakan waktu dan tenaga kita untuk kerajaan Allah yang kita akan nikmati selama-lamanya. Saudara, siapa sih yang hidup selama-lamanya di sini? Saudara, gunakan waktu kita tidak banyak lagi. Untuk apa? Untuk mengumpulkan harta yang kita akan nikmati. Saudara hanya mau rumah di sini atau mau rumah di sana? Banyak yang ada rumah di sana loh. Jangan kira semuanya ada rumah di surga. Sorry, hanya mereka yang berkorban dan melayani baru ada rumah, mansion yang gede-gede. Saya nggak bohong. Dikatakan rumah John Wesley, penginjil Amerika, John Wesley, Inggris. Inggris. Rumahnya gede di surga karena dia nggak menang atau berapa banyak jiwa juga. Ada cumannya tinggal di taman-taman. Udah enak sih, kita nggak usah tidur, nggak dingin. Cuman yang gitu nggak ada rumah. Siapa mau rumah? Saya mau rumah yang bagus. Mari kita layani. Amin saudara. Bukan untuk kekekalan kita. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini. Saya ajarkan sesuatu yang praktis. Amin saudara. Saya mau saudara
paradigma saudara berubah. Dengar baik-baik. Pola kita berpikir menentukan kita sejauh mana kita sukacita dan bahagia. Amin. Ini semua di otak. Kalau kita pikirannya depres saja, nggak ada harapan aja, ya begitu terus hidup kita, saudara. Tapi kalau kita mulai ada paradigma sesuai dengan firman Tuhan, saudara, pandangan hidup kita berbeda. Amin. Tujuan hidup kita berbeda. Betul nggak? Saya mau saudara mempunyai paradigma yang surgawi. Apapun penderitaan saudara di sini, semuanya sifatnya sementara. Sementara. Di dalam kekekalan tuh cuma 1 detik, nggak sampai. Itu nggak kekekalan hidup. Nggak sampai 1 detik. Mungkin, aduh susah banget. Ya, nggak sampai sedetik. Tetapi sukacita di dalam kekekalan kita besar di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.